Nah, baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita niatkan dalam kolbu kita ridho Allah Tuhan kita ridho Islam agama kita ridho Nabi Muhammad sebagai contoh teladan kita. Dan kita tegur hati kita agar kita tetap dalam keadaan bahagia, kita tetap istiqomah untuk senantiasa berjamaah membaca Al-Quran. Yuk kita getarkan dari dalam kolbu. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula sallallahu alaihi wasallam. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni. Minta kepada Allah agar tetap dalam ajaran agama Allah, mengikuti apa yang diajarkan Al-Quran, mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu akan terwujud kalau kita niatkan dari dalam kalbu, lisankan dengan ucapan terbaik, wa qulu qaulan sadida. Kemudian Allah akan memperbaiki perbuatan kita. Yuslilakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kita bermohon kepada Allah agar kita mendapatkan fauzan azima. Apa itu fauzan azima? Hadiah paling agung dari Allah Subhanahu wa taala, namanya pahala yang luar biasa. Kita sering menyebutnya surga dan keriduan Allah. Ya, disebutnya tuh Allahumma inna nas'alukal jannah. Nah, gitu ya. Pengen dimasukkan ke dalam surga. Wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Ya, itulah permohonan kita. Getar kolbu, ucapan lisan, perbuatan dan doa lurus, itulah bahagia istiqomah. Dan tidak mungkin kita bahagia, tidak mungkin kita istiqomah kalau kita tidak berjamaah. Tidak mungkin kita bahagia, tidak mungkin kita istiqomah, tidak mungkin kita berjamaah kalau tidak baca Quran. Karena perintahnya itu baca. Ya, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca sampai mengerti. Setelah mengerti, amalkan. Setelah diamalkan, nikmati. Dan setelah nikmati, sebarluaskan, dakwahkan, viralkan, update status hari ini. Saya bahagia, istiqomah, berjamaah baca Quran. Bagus itu, Bu. Update statusnya, update status uang sarang pedak. Nah, gitu ya. Dan edukasi diran mawayah nawe ada hubungan update status nah ya. Tapi itu pun asal pakai bismillah maka jadi bahagia. Bahagia tuang sarang jengkol. Nah, gitu Bu ya. Lain bahagia teh sate, pinang gitu Bu ya. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu ada dalam kalbu, dalam hati masing-masing. Jangan dilihat dari wajahnya karena bisa jadi kalau sekarang lagi baru jadi begini. Ya, nggak kelihatan wajahnya atau lagi belekan kacamata hidung punya ya dalam tolong kayak itu kadir atau dia sengaja tidak ingin diketahui wajahnya orang lain pakai cadar utamanya ya. Nah, itulah semuanya yang harus kita pahami bahwa saat ini, hari ini, detik ini kita dalam keadaan berbahagia. Ingat Bapak Ibu, selalu saya ingatkan di dunia kalau tidak bahagia terus mau ngapain? Ya. Jadi sedih seketik tenanawan, ya Allah, sedih ini adalah cuma sebentar. Gak mungkin ada sedih berkepanjangan. Selesai, kan itu Pak ya. Jangan sampai update status kesedihan segala diomongkan. Sedih itu di mana-mana cuma sebentar, Bu. Gak ada sedih berkepanjangan. Sedih berkepanjangan itu karena sangsara dihajar, ya. Gitu, Bu. Jadi kalau kehilangan sesuatu, nah sudah selesai. Nanti juga akan ada gantinya. Gitu Bapak Ibu ya. Yakin nggak begitu Bu? Tapi gini sok marah lengut gitu Bu sampai kelihatan dari kerut-kerut matanya, mata-mata sedih, mata-mata tidak bahagia. Rek nanaunan ya kapan sahur Gusti oke disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin
dan manusia melainkan untuk beribadah. Dan orang yang beribadah pasti bahagia. Sekali lagi, orang yang beribadah pasti bahagia. Orang yang beribadah pasti bahagia. Tapi kenapa di situ ada yang sengsara, ada yang sedih? Ibadahnya terbalik. Benar. Kenapa sampai bisa mengatakan begitu? Nabi Muhammad SAW itu yang menurut orang tidak bahagia, dicaci, dimaki, dibully, diusir, bahkan mau dibunuh, tetap bahagia. Putra-putranya meninggal dunia, tetap bahagia. Sedihnya sebentar saja. Begitu dikabarkan, ya Rasulullah, putramu Ibrahim meninggal dunia. Beliau cuma mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Tapi itu beneran mengatakannya. Ayo Bapak Ibu, sareng urang mah kan lah menyebut innalillahi itu baru juga kunaon mautna di mana? Riweuh punya terus. Masa gitu, Bu? Nah, yang kayak gitu seperti istighfar, Bu. Kenapa? Yang mati itu meskipun kita sedih tidak akan balik lagi. Jadi buat apa dipakai sedih? Bahagia saja. Alhamdulillah ya Allah, orang tua saya meninggalnya dalam keadaan tersenyum dan disaksikan oleh anak-anaknya. Enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang tua saya meninggal husnul khotimah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimakamkan jam sekian di pekuburan Surudeng, Pasir Surudeng, kan gitu. Bisa jadi gitu. Sekarang kan gua mohon doanya agar kami diberikan ketabahan, gitu ya. Kan selain gitu Bu, emang batu bisa memberikan ketabahan? Tidak. Hanya basa-basi. Buat apa basa-basi? Minta kepada Allah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bahagia yang ditinggalkan, bahagia juga yang akan dimakamkan. Enak nggak Bu? Terus bisa begitu kan? Waktu itu nggak begitu, berarti ngajinya telat. Ngajinya telat, kudu nama tiba heula ngajina ya. Karena Rasulullah itu ketika ditinggalkan oleh istrinya, oleh pamannya, oleh putra-putranya, beliau tidak sedih berkepanjangan. Sebentar saja. Setelah itu beliau kemudian kembali seperti sedia. Seperti sedia kala, artinya tetap dalam keadaan bahagia. Bukan berarti kita menginginkan yang di sekitar kita meninggal atau mendahului kita, bukan. Tapi kalau sudah ditakdirkan Allah, terus rek naon deui. Ya. Ibu boga kabogoh, putus, kabur, teu naon, ganti na leuwih tobat. Ibu ya. Cenah mau mancan ngalaman diputuskan buka bogoh. Ya rek naon ngalaman. Oke dawuh artina dia diputuskan gatkeun wae nya punya. Leres Bu. Pan bisa neangan deui. Nah, itu tanah yang rilis jadi ulah putuskan ya. Gitu ya. Hari putus kolor mah eta mah wajib ya. Tinggal diomehan deui. Baik Bapak Ibu, dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca-Manik Kota Bandung, pagi hari ini kita akan sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita akan mulai membacanya dari ayat ke 114 ya. Kita akan mulai membaca dari ayat ke 114. Insya Allah kita akan baca sebanyak berapa ayat Bapak Ibu pengennya? Yang banyak ya. Ya kita lalui saja. Mudah-mudahan kita mampu membacanya dengan sebaik-baiknya sampai ayat ke 138. Ya, jadi 114 sampai 138. Di Saung Tahfidz Al-Quran Jabal Afiat, lahir batin segar bugar, udara Kota Bandung juga cerah, dan di dunia maya sana lewat jalur internet hadir dari Saung Tahfidz Al-Quran Cidolo Tarung Kadong Tasikmalaya ya Teh Yulianingsi keluarga, kemudian ada Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan Kota Bandung bersama keluarga, kemudian ada hadir juga Kang Agus Jafar Sidik dari Tanjung Jaya Singapura Tasikmalaya bersama keluarga, dari Sumedang hadir Teh Suliati bersama keluarga, dari Radio Kilait FM bersama krunya Kang Indra Gunadi bersama keluarga besarnya, dari Cirebon Kanoman hadir Teh Irin Apriani bersama keluarga, dan dari Cirebon Kasepuhan hadir bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, yuk kita niatkan dalam kolbu, kita niatkan untuk mendapatkan nilai ibadah. Kita ridho Islam agama kita ridho Allah Tuhan.
kita ridho Nabi Muhammad sebagai contoh teladan kita. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita dengan sabda beliau, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan pagi hari ini termasuk yang belajar dan juga mengajarkan. Insya Allah. Yuk kita mulai 100 ayat 114 surat Asy-Syaffat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu ayat 114. Walaqad mananna 'ala Musa wa Harun. Walaqad فنزيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونجيناهما قومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الظالمين وآتيناهما الكتاب المستبين وآتيناهم الكتاب المستبين وآتيناهما الكتاب المستبين وآتيناهما الكتاب المستبين وآتيناهما الكتاب المستبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وهديناهما صراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين وإن إلياس من إذ المرسلين قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين وتدعون بعدا وتذرون أحسن الله ربكم ورب آبائكم الأولين والله
فكذبوه آبائكم فإنهم الأولين لمحضرون إنهم إلا عباد لمحضرون الله المخلصين إلا عباد وتركنا المخلصين عليه في الآخرين وتركنا عليه في سلام على الآخرين الياسين سلام على إنا الياسين كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي إنه من المحسنين عبادنا المؤمنين إنه من عبادنا وإن لوطا لمن المؤمنين المرسلين وإن إذ لوطا نجيناه لمن وأهله المرسلين أجمعين إذ إذ نبيناه وأهله عجوجا أجمعين بالغابرين إلا عجورا بالغابرين ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا الآخرين فإنكم لتمرون عليهم مصبحين إنكم لتمرون عليهم وبالليل مسبحين أفلا تعقلون وبالليل أفلا تعقلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Al-Quran. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita surat Asy-Syaffat dari ayat 114 sampai 138, 5 ayat yang kita baca pada pagi hari ini yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap yang salahnya, dan pasti kita harus mengakui banyak yang salahnya ya, untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kesalahan-kesalahan itu diberikan kesempatan dengan Allah memberikan umur panjang, sehat walafiat, terus menerus kita giat belajar membaca Al-Quran untuk meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Karena selalu ingat Bapak Ibu, kualitas manusia, derajat manusia nanti di surganya Allah, amin, bergantung kepada berapa banyaknya Al-Quran yang sempat dia baca, sempat dia pahami, sempat dia amalkan, sempat dia nikmati, dan sempat dia sebarluaskan. Ya, kalau kita bisanya 10 ayat, pasti beda dengan yang bisanya 20 ayat. Siapa yang berbicara begitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya derajat tingkatan manusia tertinggi di akhirat nanti adalah yang terbaik bacaannya, pemahaman Al-Qur'annya, pengamalan Al-Qur'annya, menikmati Al-Qur'annya, dan mendakwahkan Al-Qur'annya. Siapa itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di barisan orang yang cinta, selalu
usaha menjadikan diri kita ini membekali dengan apa yang ada dalam insya. Sekali lagi diungkapkan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Meskipun hanya satu huruf, meskipun hanya satu kalimat, meskipun hanya satu surat, dibaca, dipahami, diamalkan, dinikmati, dan disampaikan kepada orang lain. Apakah kita boleh mengubah status? Boleh. Setiap detik manusia itu sebenarnya statusnya berubah. Status yang paling akhir berubahnya yaitu status inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ke paun teh bisa nulis dina update status nate inna lillahi wa inna ilaihi raji'un parantos maut jam seberapa ini? Jam genep jam 5 langkung 50 genep menit Pak UU. Eta langkung seberapa? Oh jam genep berarti mendahului kita jam eta punya. Kan berarti nangku mata kuring mah kadang di masjid teh teresep aya jam. Sebab biasa mah jam di masjid para raeh ngurus sebenarnya kadang beda jeung anu dina urang. Sok bu dina HP masing-masing jam sabaraha. Eta mah can diomekeun berarti. Baik, Bapak Ibu, kata teu naon nya lamun adan di urang rada tihela atau rada panderi. Ya. Baik Bapak Ibu, setelahnya kita membaca, tentunya kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar. Dan dari pemahaman yang benar, kita ingin memilih dan memilah untuk mampu mengamalkannya yang benar. Dan kita juga ingin menikmati amalan kita secara benar, agar kita mampu menyebarluaskan kepada orang lain dengan benar. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah dapat nikmat, langsung beja-beja. Nah, beritakan kepada orang lain yang nikmat-nikmat. Ayeuna mah kadang salah, yang diberitakan itu yang tidak nikmat. Kesop lamun ngabejakeun ka sedih Bu, diumbar. Di kamari nyeri huntu, nyakeun wae atuh kan nyeri huntu naon ge saeutik. Eta ge ku sama boga huntu, tanu teu boga huntu mah tara nya tadi gitu. Namun ibu hayang teu nyeri sirah, gampang tong boga sirah nya. Hayang teu nyeri lambung, gampang tong loba lambung. Enak keur usum lambung di mana-mana penyakit lambung jeung lambung loba teuing seblak. Ya. Nyeblak dina beuteung jeung nyeblak dina hate dua-duana bakal jadi penyakit. Anyarna itu ngomong seblakna seblak setan punya. Ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita sama-sama gunakan alat bantu kita terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar. Mari kita mulai dari ayat 114. Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Pak, Bu, kepada penghuni dunia melalui para nabi dan rasulnya yang dilimpahkan itu adalah nikmat. Termasuk ketika mendapatkan musibah juga adalah nikmat. Saya nggak Bu memahaminya. Mendapat musibah adalah nikmat. Jedor, pantok, jedor sama kepala kita ya. Alhamdulillah untung sirah bungkul. Coba lamun jeung sagala anak jedor. Nah, itu deh untungnya ketika disebut untung adalah nikmatnya. Disereule saeutik blek diuk untung teu tigejebur. Nah, itu teh nikmat Bu ya. Ya gitu Bu ya. Mari kita lanjutkan 115. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Menang terhadap apa Bu? Terhadap kekafiran yang ditimpakan kepada mereka, yang ditimpakan kepada Firaun. Dan Firaunnya kemudian musnah. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya kepada jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Musa dan Nabi Harun.
Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Bapak Ibu tanya, sampai dengan hari ini kalau disebut nama Nabi Musa dan Nabi Harun, Bapak Ibu mendoakan enggak? Mensolawati beliau enggak? Kemudian kita termasuk yang merasa berbahagia enggak? Kalau disebut nama Nabi Muhammad, kita bersolawat kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nama Nabi Musa dan Nabi Harun, alaihi salam. Keselamatan. Salam. Ya. Ini ajaran dari Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau mendengar nama Nabi disebut, ya selain Nabi Muhammad, maka sebutlah alaihi salam. Termasuk ya, kalau disebut nama malaikat Jibril alaihi salam. Nah, Siti Hawa alaihi salam. Tapi kalau Siti Fatimah radhiyallahu an, kepada umat Kanjeng Nabi yang soleh-solehah, sebutkan sahabat adalah radhiyallahu. Nah, kalau sendirian, kalau duaan radhiyallahu anhuma. Kalau lubaan radhiyallahu anhum. Kalau awewe wungkul radhiyallahu anha. Kalau laki-laki wungkul radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Ali karramallahu wajha. Beda sendiri, Bu. Kalau Sayyidina Ali, kenapa disebut karramallahu wajha Sayyidina Ali? Ada yang tahu? Nah, karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat burungnya sendiri. Beda jauh umum, sampai penuh. Itu, Bu. Sayyidina Ali tidak pernah melihat. Percaya? Tanya itu sama istrinya. Pernah melihat burungnya? Enggak. Ya. Ya. Nggak tahu, misalnya tanya saya. Ya, tanya sama istrinya kalau urusan pegang-pegangan punya. Ya, kalau pipisnya lepas tangan, nggak tubuh bisa wae. Ya, jadi artinya bersihnya jiwa persihan wajah Sayyidina Ali itu dibuktikan dengan tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Beda lah jeung lalaki nu aya di karasep sigana wae oge Bu, pasti pernah ningali. Kumaha sok diakur-akurkeunnya jeung batu. Mungkin panjang-panjangan gitu, jauh-jauh kan ieu nya. Rantung dina gawir nya. Ibu-ibu ge osok gitu. Bayangkeun Bu, ya. Lanjutkan ke ayat ke-123. Dan sesungguhnya Nabi Ilyas benar-benar termasuk salah seorang di antara para rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Ya, jadi si berhalanya di zaman Nabi Ilyas itu Baal, yaitu Allah penciptanya itu, yaitu Tuhanmu dan juga Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka. Kecuali hamba-hamba Allah yang bersihkan hatinya. Ya, illal mukhlasin. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu alaihi salam, kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Ilyas. Salamun Ilyasin. Salam kepada Nabi Ilyas. Itulah alaihi salam. Ini salam kepada para nabi itu kita menyebutnya alaihi salam. Khusus kepada kanjeng Nabi Muhammad menyebutnya bukan alaihi salam tetapi sallallahu alaihi salam. Begitu. Ya. Dan itu adalah ajaran agama kita. Sederhana tetapi pahalanya luar biasa. Bahkan untuk manusia yang ketika Nabi Muhammad SAW disebut namanya tapi tidak mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka disebutnya manusia yang tidak tahu diri. Ya, pisan kasopanan. Ya, gitu ya. Pisan kasopanan bahasa Sunda naon Bu? Celenok gitu ya.
Celno atau jelema lamun disebut nama Nabi Muhammad teu menyebat sallallahu alaihi wasallam. Nurus tunjung ya naon deui Ibu nu teu sopan tadi disebutna Bu? Hah? Belegung naon deui Ibu? Nya Ibu kabeh eta teh nu kitu teh Bu. Nusok nurus tunjung, nusok celeno, nusok belegung saha teh Bu? Ya, bapak atuh gitu atuh pusing wani atuh ngomong teh Bu. Jadi ibu-ibu teh ulah muhun sigan di tukang ngomong tentunya. Ya, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba yang beriman. Jadi Nabi Ilyas disebut juga di sini, dan Nabi Harun, Nabi Musa alaihi salam. Lanjut ke ayat 133. Sesungguhnya Nabi Lut benar-benar adalah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya, kecuali seorang perempuan tua, yaitu istrinya. Geus makolot bedegong pisan. Tapi majikan Nabi Lutnya siga nomor majikan ayah punya. Ya, hese diajak bener ya. Lamun dahar rakus kagak dibiakeun. Eta teh sabu majikan Nabi Lut. Tapi sih mah kalakuanna mirip jeung nu ayeuna, Lut nu ayeuna. Ya, sari gabel kecuali seorang perempuan tua yaitu istrinya yang berada bersama-sama orang yang tertinggal, artinya tidak beriman dan tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Lut. Istrinya bohong. Jadi jangan lupa Bu, Pak, kalau sekarang ada istri-istri bohong, istri Nabi Lut pun bohong. Ya, gitu ya. Aduh, nah nyebut bohong itu punya. Ya. Kemudian kami binasakan orang-orang lain, ya. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Makkah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan? Jadi orang Makkah itu kalau dia berziarah, kalau berniaga, berdagang, kalau musim panas, ya, musim panas dia ke arah Syam. Kalau ke arah Syam atau Syria sekarang atau daerah Palestina dan sekitarnya pasti melewati tempat-tempat yang namanya disebut dalam tempat Nabi Musa menerima wahyu ada Bukit Tursina, tempat Nabi Lut dulu berdakwah di Sodom sekarang ada Laut Mati, tempat Nabi Isa dilahirkan, tempat Nabi Zakaria menjadi ketua DKM ada Bu sampai sekarang, tempat Nabi Yahya disembelih ada ya, kemudian tempat Nabi Ibrahim dulu dibakar bisa terlewati ya. Ibu udah lewat sana belum? Ayo atuh bukan itunya ulang uli nanti kadinya deui we bukan ulang deui paling ka jauh atuh sekali-sekali hexing capek kadang-kadang ya. Baik Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita mendapatkan ilmu dari Al-Qur'an yang kita baca bahwa para nabi dan rasul semuanya disucikan oleh Allah yang Maha Suci. Supaya apa? Memberi teladan kepada umat manusia. Tetapi jangan lupa, manusia-manusia yang dekat-dekat dengan para nabi itu tidak semuanya beriman. Bahkan ada yang anaknya sendiri tidak beriman, bapaknya sendiri tidak beriman, istrinya sendiri tidak beriman. Gitu ya. Apakah Bapak Ibu termasuk yang beriman? Mau meniru siapakah? Kan gitu pertanyaannya ya. Apakah mau meniru orang-orang yang bohong kepada Nabi dan Rasul? Orang-orang yang culangung, celno teh culangung tadi Bu. Namun disebut nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi manehna teu maca sallallahu alaihi wasallam atau teu bersolawat, eta teh jelema culangung alias celno alias nurus tunjung teu sok. Lebih parahnya lagi belagu. Ya, kenapa? Di situ ada pahala yang besar, di situ ada keutamaan yang besar. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, kemudian kita menyebut Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disambut oleh beliau dan menjadi kelompok atau umatnya. Mugi Kanjeng Rasulullah rasanya bat abdi sadaya dipayunen Gusti Allah sing ganteng
usul sadaya. Itu jadinya hari usul itu nanti dicintai gitu atau inilah. Ya, dan ini ada gini. Cing jantan dicintai. Kenapa? Dicintai Rasulullah berarti akan mendapat syafaat. Nah, dan syafaat itu diperlukan oleh semua manusia. Dan hanya satu-satunya manusia yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, yaitu kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada bapaknya sendiri yang memang waktu itu kurang ajar. Karena memang ajar. Nabi Nuh tidak bisa menolong si Kanan, apalagi si kiri. Si Kanan, apalagi si kiri. Karena ini loh lemah ini di jalan tersebut kiri, disebut tebunya. Nah, tarik nyebut kiri, tebu kiri. Wow, itu berarti memang gogong pisah. Artinya, ini dia mantep anjir, kan gitu bu ya. Nah, itu kiri kanan kiri kanan. Kiri ke kanan. Kemudian ada yang istrinya bau. Nah, istri Nabi. Ada lagi istri yang bau? Istri Nabi. Tidak ikut ke kapal istri Nabi. Kenapa? Dia ngambil Genesis kan